Kita berjumpa lagi di mata kuliah Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Pattern of Party Competition, atau juga dikenal dengan model kompetisi partai. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas di sini diantaranya adalah tentang median voter theorem, kemudian tentang dua model pola kompetisi kepartaian yang ada dalam literatur ilmu politik. Baiklah, selamat menyaksikan. Nah, sebelum memahami tentang pattern of party competitions, maka kita harus paham terlebih dahulu ya bahwa yang namanya kompetisi partai itu kan selalu dilihat sebagai sebuah aktivitas yang rasional, ya kan? Oh iya, tujuannya adalah mendapatkan suara. Nah, sehingga dalam teori-teori yang terkait dengan kompetisi kepartaian itu banyak didominasi oleh spatial teori, ya, yang tentunya dipengaruhi oleh pendekatan rasional, ya, pilihan rasional. Jadi dalam spatial theory of party competitions, partai itu berkompetisi sesuai dengan perspektif votersnya, ya, atau pemilihnya. Karena memang tujuan utama partai adalah mendapatkan vote ya. Nah, bagaimana sih voters atau pemilih itu berperilaku? Jadi, kalau kita lihat yang namanya voters itu melihat pemilu itu sebagai ajang untuk memilih siapa ya kira-kira pemerintah yang akan memberikan benefit lebih besar kepada saya. Nah, dalam hal ini tentunya yang namanya voters itu aktor yang rasional, diperlakukan sebagai aktor rasional dan punya yang namanya rank order preference. Jadi dia punya pilihan pertama, kalau pilihan pertamanya kemudian tidak sesuai atau berubah, dia punya pilihan kedua dan pilihan ketiga. Dan semua ini ditentukan berdasarkan mana yang lebih bisa memberikan keuntungan bagi si voters. Entah dalam konteks apa, misalnya dalam konteks ekonomi gitu ya, berpihak pada masyarakat kecil misalnya, atau dalam konteks pendidikan misalnya memberikan akses pendidikan gratis. Nah, ini kan satu hal yang sifatnya sangat rasional. Gitu ya. Nah, dari perilaku voters itu mempengaruhi bagaimana partai berkompetisi, karena sejatinya partai itu yang ngikutin apa yang voters mau ya. Dan ini yang harus dipahami ketika kita bicara soal pola kompetisi partai. Selalu ditentukan oleh bagaimana sih pemilih itu bertindak dan berperilaku dalam pemilu. Contoh dari bagaimana kemudian perilaku voter mempengaruhi partai ber bertindak ketika pemilu atau pada saat kampanye adalah median voter theorem. Ya, ini mendeskripsikan dengan baik bagaimana sebenarnya partai itu mengikuti selera masyarakatnya, selera pasar lah kalau kita bisa bilang ya. Dalam hal ini pasar pemilih. Nah, median voter theorem itu terinspirasi oleh teori dalam ekonomi sebenarnya ya. Jadi ada teori ekonomi yang diajukan oleh Harold Hotelling gitu ya tahun 29 berbicara tentang pengaruh lokasi bisnis terhadap orang-orang yang mau beli atau tertarik untuk datang ke tempat bisnis tersebut gitu ya. Jadi dalam asumsi Hotelling, orang itu kalau datang ke toko itu tidak hanya melihat harga tapi jarak gitu ya. Sejauh mana sih jarak dari misalnya rumah saya mau ke toko itu gitu, berapa jauh gitu. Jadi walaupun misalnya tokonya mahal, terkadang kita lebih milih toko yang eh, deket gitu ya. Walaupun deket mahal ya udahlah deket gitu kan, menghabiskan sedikit energi itu untuk ke sana. Nah ini fakta ya, artinya
terjadi dalam kehidupan nyata kita. Dan ini yang kemudian dijadikan teori oleh Hotelling bahwa orang itu kalau menentukan pilihannya, khususnya dalam konteks bisnis ya, dia tidak melihat hanya kepada harga yang ditawarkan. Tapi yang lebih penting adalah jarak. Artinya ketika semakin dekat jarak lokasi bisnis dengan dia, maka ada kecenderungan dia akan memilih toko tersebut terlepas dari harganya mahal gitu ya, dibandingkan toko lain. Nah, inilah yang kemudian diadopsi dalam median voter theorem ya oleh Anthony Downs. Dia menjelaskan bahwa partai itu punya kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada pemilih. Ya, atau dalam artian begini, mencoba mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Tentu ya, itu tujuan partai. Nah, mendapatkan suara sebanyak-banyaknya ini kan perlu strategi ya. Dan terkadang strategi ini mendorong partai untuk keluar dari pakem ideologisnya. Dalam artian memoderasi garis ideologinya. Dia harus berupaya untuk mencari dukungan dari orang-orang yang mungkin tidak terlalu punya garis ideologi yang sama dengan partai itu, tapi tidak terlalu fundamental, tidak terlalu radikal kita bilang, tapi lebih moderat. Gitu. Nah itu harus diakomodasi oleh partai itu. Dan ini satu hal yang sebenarnya rasional, ya karena tujuannya mendapatkan suara ya. Nah kalau kita lihat di gambar ini bagaimana median voter theorem bekerja sebenarnya. Jadi asumsinya adalah ada partai-partai gitu ya, dan kemudian ada dua partai gitu ya. Dua partai ini saling berkompetisi dan punya garis ideologi yang berbeda, satu left, satu right spektrumnya. Nah, dalam pandangan median voter theorem, dalam kondisi seperti ini, kedua partai itu akan bergerak semakin ke tengah, memperebutkan suara-suara yang indecisive di sini katanya. Suaranya sangat besar sekali di tengah itu. Median voter, pemilih yang kemudian tidak tidak berada dalam spektrum yang ekstrim atau cukup ekstrim, tapi berada di tengah-tengah, gitu ya. Nggak terlalu ekstrim ke kiri, nggak terlalu ekstrim ke kanan. Nah, dalam kondisi dua partai, kecenderungannya adalah partai-partai akan sama bergerak ke tengah. Dan ketika dia bergerak ke tengah, apa yang terjadi adalah dia akan punya peluang untuk menambah jumlah dukungan suara, gitu ya. Jadi median voter itu selalu atraktif bagi partai dalam konteks model spektrum kiri dan kanan dengan dua partai yang ada. Dan kalau dalam konteks hoteling ya, dia menggambarkan partai ini penjual es krim, dia ganti. Jadi penjual es krim yang berada pada lokasi yang berbeda. Nah, untuk memperluas jualannya, dia akan mencoba bergerak semakin mendekat dua-duanya, gitu ya, menuju ke arah tengah karena di sini ada potensi buyer yang sangat besar. Gitu. Nah ide ini yang kemudian diterjemahkan dalam konteks pola kompetisi kepartaian ya, bahwa dalam sistem kepartaian yang ada dua partai gitu ya, dua partai, spektrum kiri kanan, biasanya jarang terjadi pergerakan yang ekstrim gitu. Masing-masing keduanya justru semakin ekstrim gitu ya. Enggak, justru yang terjadi adalah guna mendapatkan dukungan lebih banyak ya, partai ini harus keluar dari zona nyamannya dan bergerak ke tengah garis ideologis, menjaring pemilih-pemilih median yang punya posisi ideologis moderat gitu ya. Nah, begitulah kira-kira terkait dengan median voter theorem. Bagaimana sebenarnya perilaku dari voters atau customers ya, kata Harold Hotelling itu mempengaruhi partai atau strategi partai dalam kampanye atau mendapatkan suara lebih banyak. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya median voter theorem itu menggambarkan salah satu model dalam
pattern of party competitions, yaitu centripetal model. Nah, yang teman-teman ingat apa namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal dalam pelajaran fisika ya. Jadi di sini juga diadopsi dalam ilmu politik untuk menggambarkan model kompetisi kepartaian. Jadi kalau sentripetal itu dia cenderung menuju ke pusat apa namanya ke aksis ya kalau lihat di gambar ini ya, ke sumbunya gitu ya. Artinya bergerak semakin ke tengah. Nah, dalam centripetal model of party competitions itu partai-partai bergerak semakin ke tengah. Nah, ini yang menggambarkan median voter theorem tadi. Atau misalnya ada 3-4 partai juga bisa bergerak ke tengah. Namun biasanya gitu ya, model sentripetal ini lahir dari sistem dwipartai yang memiliki besaran distrik kecil. Nah, apa itu besaran distrik? Nanti kita bahas di pemilu, tapi intinya begini. Besaran distrik itu adalah berapa banyak jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu distrik. Jadi kalau misalnya satu distrik hanya ada satu kursi untuk parlemen nasional, maka pertarungannya kan semakin ketat, gitu ya. Dan apa artinya? Artinya kemungkinan untuk partai yang lolos itu lebih sedikit. Kecuali misalnya besaran distriknya satu distrik atau satu dapil itu mengalokasikan 10 kursi. Nah, itu kan kesempatan terbuka besar bagi berbagai macam partai untuk masuk. Gitu. Dalam centripetal model yang terjadi adalah partai atau kemudian kandidat-kandidat dari partai itu berupaya untuk bergerak ke tengah. Kenapa? Karena mereka tahu median voternya besar di situ. Maka centripetal model itu mendorong partai dan kandidatnya untuk berupaya selalu mengkampanyekan atau memposisikan dirinya di tengah spektrum ideologi. Gitu ya. Berikutnya kita lanjut ke sentrifugal. Sentrifugal ini kebalikannya dari sentripetal. Kalau sentrifugal, teman-teman lihat di sini, itu kan dia bergerak semakin menjauhi dari sumbu. Nah, tapi bukan berarti begini ya, sentrifugal di sini dipahami bahwa posisi partai-partai itu bergerak tidak ke tengah tapi tersebar di pinggir-pinggirnya. Ya, dispersion itu menyebar gitu, tidak terpusat ke tengah. Dan dalam apa namanya model sentrifugal, model sentrifugal itu muncul dalam konteks sistem multipartai. Kok sistem multipartai? Ya karena partainya banyak kan. Kalau partainya banyak artinya bisa setiap spektrum ideologis bisa diisi oleh partai yang berbeda-beda. Gitu. Distribusi ideologinya tersebar merata. Dan tentunya daerah dengan besaran distrik yang besar, tadi saya bilang, itu juga mendorong adanya model sentrifugal. Kenapa? Karena ya tadi, ada 10 kursi yang diperebutkan, artinya kemungkinan untuk 10 partai berbeda ya, atau setidaknya minimal 5 partai berbeda bisa mendapatkan kursi itu sangat tinggi. Akibatnya apa? Ya jadi sistem multipartai dong. Dan kita bisa lihat bahwa masyarakat punya banyak pilihan ideologis ketika saat pemilu. Gitu. Meskipun demikian, yang harus dicatat adalah centrifugal model ini juga tidak melulu istilahnya menghindari pergerakan ke tengah, gitu ya. Jadi tidak melulu partai-partai itu berkompetisi secara tersebar dalam spektrum ideologis. Ada kemungkinan bahwa dia bisa berkompetisi layaknya model kompetisinya itu kayak sentripetal, jadi semakin bergerak ke tengah. Kenapa? Bisa jadi ada yang namanya istilahnya pivotal center party. Jadi partai yang berideologi di tengah gitu ya. Dan dia punya kekuatan cukup besar untuk menarik partai lain ke dalam
apa namanya, koalisinya, gitu ya. Jadi kan kalau ada satu partai di tengah besar, gemuk gitu kan, itu kan semakin yakin menjadi menarik perhatian dari partai lain kan. Loh, ini ada partai di tengah yang ideologinya campuran dan dia bisa dapat suara banyak. Artinya partai-partai lain juga akan berpikir, oke, kayaknya menarik deh kalau kita coba strategi kampanyenya kita agak ke tengah dikit. Nah, hal yang sama bisa terjadi dengan partai-partai yang lainnya yang spektrum tersebar. Akhirnya semuanya bergerak ke tengah, gitu ya, berupaya untuk mendapatkan suara yang gemuk di tengah. Karena ada satu partai yang sangat besar berhasil mendapatkan suara di tengah. Sebelumnya mungkin nggak ada yang namanya pivotal center party ini. Sebelumnya median voter itu tidak terlalu berpengaruh, tapi karena suatu misalnya perkembangan politik tertentu, ini dimungkinkan ya, perkembangan politik tertentu mungkin masyarakat jenuh melihat bahwa ideologi itu tersebar, mereka pengen misalnya memilih apa namanya, partai yang bisa mengakomodasi dua spektrum ideologi berbeda dan ada partainya dan akhirnya bisa mendapatkan suara banyak, gitu ya. Jadi dalam model sentrifugal, kecenderungan untuk mengarah ke sentripetal itu ada ketika misalnya ada pivotal center party, partai di tengah yang sifatnya sangat menentukan. Entah dia misalnya bisa mendapatkan suara besar dari pemilih, perilaku pemilih yang mulai berubah, yang mulai moderat, mulai bergerak penuh di median, atau misalnya si pivotal center party ini dia menjadi partai penentu koalisi. Nah, dia bisa menarik partai dari spektrum yang berbeda-beda untuk masuk di koalisinya. Contohnya partai Demokrat ya, pada tahun 2004 itu kan menarik misalnya dari nasionalis ditarik, religius ditarik, Islam ditarik gitu. Apa yang terjadi di 2009? Kompetisi partai akhirnya ngikutin polanya Demokrat. Karena melihat 2004 sampai 2009 ternyata publik tuh suka dengan akomodasi ideologis nasionalis religius. Akhirnya yang partai Islam berusaha untuk kemudian menyuarakan isu-isu yang bersinggungan dengan ideologi yang bersinggungan dengan karakter partai nasionalis gitu ya, misalnya kemajemukan, kebinekaan dan sebaliknya. Partai nasionalis yang berhaluan nasionalis gitu ya, dalam konteks Indonesia kemudian berupaya untuk bergerak menuju ke arah religius gitu ya, lebih lebih terbuka terhadap kemudian isu-isu keagamaan gitu atau membangun basis keagamaan di tingkat akar rumput gitu ya. Nah, ini hal yang bisa ditimbulkan ketika misalnya pivotal center party itu menjadi penentu koalisi. Baiklah, itu saja materi terkait dengan apa namanya, pola kompetisi partai gitu. Jadi diingat bahwa ada yang namanya median voter theorem itu ya, yang diambil dari teori mikroekonomi ya, perilaku. Kemudian dalam median voter theorem ini ada kecenderungan bagi partai untuk jaraknya semakin mendekat gitu, khususnya dalam konteks di partai ya, karena berupaya memperebutkan suara yang ada di tengah. Kemudian juga ada dua model pola kompetisi partai. Yang pertama sentripetal, yang kedua sentrifugal. Ingat, sentripetal itu bergerak menuju ke tengah, kalau sentrifugal itu menjauhi tengah. Tapi dengan catatan, ada kemungkinan sentrifugal akan bergerak ke tengah ketika ada pivotal center party. Oke, demikianlah materi tentang patterns of party competition. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.